Susanshi dan Jiang Nanan, cerita Douluo Dalu Soul Land 2 bab 12. Masih ada sentuhan minyak yang mengalir pada ikan haring coklat keemasan yang dipanggang, dan aroma yang kuat terus-menerus menyembur keluar dari perut ikan. Ketika gigi bersentuhan dengan ikan bakar, bahkan ada sedikit suara bersenandung, kulit ikan benar-benar matang, tetapi tidak terbakar sama sekali. Di bawah kulit ikan yang renyah, terdapat daging ikan yang empuk, berair dan beraroma penuh. Hanya satu suap, mata siswa berpakaian kuning itu lurus, dan dia tidak peduli dengan pujian itu. Dengan 2 suap 3, 1 ikan akan dimakan. Siswa lain yang telah mengamati sekitarnya untuk sementara waktu segera mengerti apa yang sedang terjadi. 3 ikan haring lain yang dipanggang Huo Yuhao di babak pertama langsung tersentak, dan penjualannya hari ini juga naik langsung menjadi 20 jiwa tembaga. Koin, yaitu, sebanyak 2 koin jiwa perak. 4 ikan bakar membawa Huo Yuhao reputasi yang sangat baik dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah gerbang akademi, dan ada banyak orang, bilik kecilnya dengan cepat dikelilingi oleh air. Enak sekali, enak sekali. Murid pertama berbaju kuning yang membeli ikan bakar berhasil memeras. Kak, beri aku 3 lagi. Aku akan menyelesaikan makan malam ini denganmu hari ini. Sudah. Seorang siswa berpakaian ungu di sebelahnya, yang sedikit lebih tua darinya, berkata dengan dingin, berbaris di belakang. Huo Yuhao tidak menyangka bahwa bisnis ikan bakarnya akan begitu bagus, jadi dia meminta maaf kepada para siswa di sekitar panggangan. Senior, hari ini adalah pertama kalinya saya berbisnis. Saya hanya bisa menjual 18 ikan bakar. 4 terjual, ada masih 14. Menurut prinsip datang pertama, dilayani pertama, senior yang tidak mengantri, silakan kembali besok. Saat dia berbicara, dia mengambil uang dari para siswa di barisan depan, memasukkannya ke sabuk 24 jembatan, dan menjual 18 ikan, dengan pendapatan penuh 9 koin jiwa perak, setelah dikurangi biaya dan biaya. Membeli barang besok, sisa uangnya cukup untuk dia makan. Huo Yuhao sama sekali tidak serakah, dia tahu betul bahwa hal terpenting baginya pada tahap ini adalah kultivasinya, dan dia hanya perlu mendapatkan cukup uang. Ikan bakar keluar satu demi satu, dan Huo Yuhao memanggangnya dengan sangat hati-hati, dan kualitas memanggangnya tidak diturunkan karena banyaknya orang. Setiap siswa yang mendapat ikan bakar sangat puas, bahkan ada yang meminta untuk memesan ikan bakar besok. Setelah menimbangnya, Huo Yuhao memutuskan untuk mengantri. Lagi pula, ikan bakar paling enak saat baru dikeluarkan dari oven, dan jika seseorang datang terlambat, rasanya akan lebih buruk saat Anda memakannya. Pada saat ini, beberapa siswa perempuan berseragam sekolah ungu berjalan keluar dari gerbang Akademi Shrek. Dia tampak baru berusia 14 atau 15 tahun, dengan sosok ramping dan proporsional, rambut emas panjangnya tersebar di belakang kepalanya dalam gelombang besar, kulitnya lebih baik daripada salju, dan matanya seperti air jernih. Seperti bulan sabit yang pusing, seperti bunga dan pohon yang menumpuk salju, ketika halus dan bijaksana, keindahannya tak terlukiskan. Saudari Nan, baunya sangat enak. Seperti apa baunya? Siswa perempuan lain di sebelah gadis cantik itu bertanya dengan heran. Penampilannya juga bagus, tapi sayangnya, bagaimana kunang-kunang di samping Haiwei bisa bersinar? Gadis cantik itu jelas mencium aromanya, dan gadis-gadis itu mau tak mau mengalihkan perhatian mereka ke kios Huo Yuhao. Mungkin karena gadis yang memimpin terlalu agresif, para siswa yang telah berdiri di depan stan Huo Yuhao benar-benar memberi jalan untuknya, dan dia dan beberapa siswa perempuan lainnya berjalan langsung ke oven. Melihat semua orang berinisiatif memberi jalan, gadis cantik itu tidak sombong. Dia tersenyum sangat lembut dan mengangguk kepada siswa yang memberi jalan. Semua siswa yang melihat senyumnya semua merona dan penuh kegembiraan. Huo Yuhao juga tercengang saat melihat wajah gadis cantik itu. Sebelum ini, wanita tercantik yang pernah dilihatnya adalah Tang Ye.
Siswa perempuan berbaju ungu tidak hanya tidak kalah dengan Tang Ye dalam penampilan, tetapi juga lebih cantik. Dia memiliki temperamen yang lembut dan hangat, ditambah dengan kemurungan di antara alisnya yang tidak pernah bisa diselesaikan, tapi aku masih merasa kasihan. Dibandingkan dengan dia, Tang Ye adalah optimis yang hidup dan ceria. Adapun rasio penampilan, ini masalah kebajikan. Junior, bagaimana cara menjual ikan bakar ini? Tanya gadis cantik itu dengan lembut. Pada saat ini, Huo Yuhao baru saja mengirimkan semua 18 potong ikan bakar yang telah dibayar, dan 2 yang terakhir dibiarkan di atas panggangan, yang diserahkan kepada Tang Ye. Kakak, 5 koin jiwa tembaga untuk 1. Gadis yang menakjubkan itu sedikit mengernyit dan berkata, ini agak mahal. Mempertimbangkan biaya dan pemrosesan Anda, maksimal 3 koin jiwa tembaga sudah cukup. Anda masih harus menghasilkan. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa seorang gadis dengan wajah cantik akan menegosiasikan harga dengannya. Seorang siswa belum pernah melakukan ini sebelumnya. Maaf, saya tidak menegosiasikan harga untuk ikan bakar saya, dan hari ini semuanya sudah habis terjual. Huo Yuhao berkata datar, harga ditetapkan oleh Tang Ye, dan dia tidak akan mengubahnya dengan mudah, belum lagi pendapatan ini. Sangat penting baginya, dan itu tepat. Gadis cantik itu tertegun sejenak, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya hanya menghitungnya dengan santai. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mencobanya lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Huo Yuhao jelas merasa ada yang tidak beres dengan suasana di sekitarnya. Banyak siswa yang tadi memandangnya dengan penuh minat malah memelototinya. Wah, apakah kamu tidak berani menjualnya? Suara yang dalam dan penuh kemarahan tiba-tiba terdengar, dan kemudian cahaya keemasan kecil melesat langsung ke stan Huo Yuhao. Ding! Cahaya keemasan mengenai oven dengan akurat, dan itu benar-benar tertanam di dalamnya. Itu adalah koin jiwa emas. Segera setelah itu, sesosok melangkah maju, dengan cepat melewati gadis cantik itu ke stan Huo Yuhao, mengangkat tangannya dan meraih 2 ikan bakar di ovennya. Karena memanggang ikan perlu menguasai panasnya, Huo Yuhao telah membuka mata spiritualnya. Ketika suara yang dalam terdengar, dia merasakan tekanan yang sangat besar, dan deteksi spiritualnya secara tidak sadar dilepaskan. Meskipun tangan yang menangkap ikan bakar itu sangat cepat, Huo Yuhao mampu mendeteksi keunggulan musuh melalui deteksi mental. Dia meraih kedua ikan bakar itu dan mundur beberapa langkah. Ini yang dia pesan untuk Tang Ye, bagaimana mungkin seseorang lain mengambilnya. Tangan besar pria itu tidak mengambil ikan bakar itu, melainkan mengambilnya ke dalam oven, dan benar-benar mengambil beberapa potong arang. Baru pada saat inilah Huo Yuhao melihat penampilan orang yang datang. Orang ini mengenakan seragam sekolah hitam, dan dia ternyata adalah siswa kelas 6. Dia tampak seusia dengan Bei Bei, tinggi, sebanding dengan He Kaito, dengan alis tebal dan mata harimau, hidung lurus dan mulut persegi. Kulit putihnya sedikit memerah karena marah, dan wajah yang sedikit gemuk itu mengesankan. Nak, apakah kamu mencari kematian? Pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, arang di tangannya dihancurkan olehnya, percikan api memercik kemana-mana, tetapi dia sendiri sepertinya tidak mengalami sensasi terbakar. Dengan sapuan kaki kanannya, oven Huo Yuhao ditendang ke samping. Dalam pendeteksian spiritual Huo Yuhao, pemuda berpakaian hitam ini tidak sesederhana mengancam. Pegangannya yang tampaknya sederhana sebenarnya selalu berubah. Meskipun Huo Yuhao juga dapat menemukan beberapa kekurangan, kultivasinya terlalu lemah, dan dia tidak sebenarnya ada. Menghindar, pemuda berbaju hitam itu meraih dadanya. Hei, pemuda berpakaian hitam mengangkat Huo Yuhao ke udara dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dengan tangan kirinya, dia meraih 2 ikan bakar dari tangannya. Dari penampilan pemuda berpakaian hitam hingga pemotretan,
Seluruh proses berlangsung sangat cepat sehingga hanya pada saat inilah orang-orang di sekitarnya bangun. Kedua suara itu terdengar hampir bersamaan, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Berhenti." Mantan yang berbicara adalah gadis yang menakjubkan. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya, tetapi yang terakhir sudah bergegas seperti kilat, dan menamparkan pemuda berbaju hitam dengan telapak tangan. Pria muda berbaju hitam itu jelas tidak menyangka seseorang akan menyerangnya. Dia tertangkap basah. Dia memegang Huo Yuhao dengan satu tangan dan ikan bakar dengan tangan lainnya. Jika dia ingin menahan serangan lawan, dia harus menyerah. Ke atas. Yang dia pilih untuk menyerah adalah Huo Yuhao dengan jentikan pergelangan tangannya. Huo Yuhao terbang secara horizontal, dan tangan kanannya bergerak ke bawah, bertabrakan dengan telapak tangannya. Puff! Keduanya gemetar pada saat yang sama, dan masing-masing mundur selangkah, tidak mengambil keuntungan dari mereka. Orang yang datang tidak lain adalah Bei Bei, kakak senior dari Sekte Tang. Tubuh Huo Yuhao yang terlempar berputar selama 2 minggu di udara, sesosok muncul di bawahnya, dan tangannya melingkari dia, dan dia menurunkannya dengan mulus. Tang Ya yang menangkap Huo Yuhao pada saat ini, wajah kecilnya yang lucu penuh amarah. "Su Sanxi, jika kamu berani menggertakku, ibuku akan bertarung denganmu." Saat dia berbicara, Tang Ya mengangkat tangan kanannya, dan sedikit cahaya keemasan terbang langsung ke pemuda berbaju hitam. Pria muda berbaju hitam itu melambaikan tangan kanannya, dan cahaya hitam yang ganas menyala, akan menyapu cahaya keemasan itu. Namun, pemandangan yang menakjubkan terjadi, cahaya keemasan kecil itu tiba-tiba menyala, dan kekuatan jiwa hitam yang kuat benar-benar bersinar seperti itu. Dibor ke dalamnya, dan menghilang dari tubuh pemuda berpakaian hitam. Tubuh pemuda berpakaian hitam itu bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba membeku. Mata harimau itu penuh amarah, dan 3 cincin roh bangkit dari bawah kakinya dalam sekejap. 2 kuning dan 1 ungu, kulitnya yang semula putih tiba-tiba berubah gelap. Setelah turun, otot-ototnya membengkak, dan seluruh orang membengkak membentuk lingkaran. Yang paling aneh adalah di tangan kanannya, ada perisai tempurung kura-kura hitam dengan diameter sekitar 1,5 meter. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika pemuda berbaju hitam melepaskan semangat bela dirinya, auranya tidak lebih buruk dari Bei Bei yang telah melepaskan semangat naga tirani listrik biru. "Tang Ya, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena Bei Bei melindungimu." Dalam raungan rendah, mata pemuda berbaju hitam itu menyemburkan api. Tang Ya mencibir, "Ayo. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Bei Bei berkata dengan acuh tak acuh. "Su Sanxi, kamu menggertak adik laki-lakiku, kamu harus memberiku penjelasan untuk urusan hari ini. Kalau tidak kita akan pergi ke distrik pertarungan jiwa untuk memutuskan hasilnya." Su Sanxi sedikit terkejut, menunjuk ke arah Huo Yuhao, dan berkata, "Apakah dia adikmu?" Bei Bei mengangguk tanpa ekspresi. Su Sanxi berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana? Jika dia tidak memberikan wajah Jiang Nanan, dia tidak akan memberiku wajah. Itu hanya 2 ikan bakar. Aku sudah membayarnya." Tang Ya berkata dengan marah. "Itu diserahkan kepadaku oleh Yuhao." "Bei Bei, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, pukul dia. Jika dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, aku akan membiarkanmu menciumnya." Awalnya, wajah Bei Bei masih tegang, tetapi setelah mendengarkan Tang Ya, penyihir kecil, yang takut dunia tidak akan kacau, otot-otot wajahnya berkedut. Su Sanxi cemberut dan berkata kepada Bei Bei, "Xiaoyamu masih melenceng. Sudah lama aku tidak berdiskusi denganmu, bukankah hanya pergi ke area soul fighting? Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu, dan mengambil beberapa langkah ke gadis cantik bernama Jiang Nanan. Wajahnya yang sebelumnya marah tiba-tiba menjadi lembut, dan dia menyerahkan 2 ikan bakar di tangannya.
Dia pergi dan berkata dengan lembut, "Nan, kamu makan dulu, aku akan kembali nanti." Jiang Nanan tidak menghargainya, dia baik kepada orang lain, tetapi dia sedingin musim dingin kepada Su Sanxi, dan berkata dengan dingin, "Su Sanxi, sudah kubilang, tidak ada kemungkinan di antara kita, tolong jangan lakukan itu. Berhentilah menggangguku." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Dengan rasa malu di wajah Su Sanxi, dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya, dan memelototi kerumunan yang menyaksikan kegembiraan, semuanya hilang. "Bei, ayo pergi." Setelah berbicara, dia berjalan ke akademi. Ikan bakar di tangannya dilemparkan langsung ke Huo Yuhao. Tangya meraih di depan Huo Yuhao dan mengangkat tangannya untuk mengambil ikan bakar. Gerakannya lembut, tetapi dia mengambil ikan bakar secara alami dan menggigitnya. Tangan yang lain memegang Huo Yuhao sambil makan. Dia berkata, "Ayo pergi, ayo tonton keseruannya juga." Area pertarungan jiwa adalah area yang sangat penting di Akademi Shrek. Itu terletak di sudut barat laut Departemen Roh, dekat dengan kota Shrek, dan tidak jauh dari area uji perangkat bimbingan jiwa tempat Huo Yuhao pernah berkunjung. Ini juga merupakan tempat di mana banyak siswa senior sering berkunjung. Di sini bisa diadakan berbagai perlombaan, dan ada guru khusus sebagai wasit, yang bertanggung jawab menentukan pemenang, melindungi siswa, memberikan pendampingan, pengobatan, dan sebagainya. Tentu saja, ada biaya untuk ini. Untuk pertempuran jiwa, kedua belah pihak harus membayar setidaknya 10 koin jiwa emas sebagai biaya tempat, tetapi banyak siswa masih menikmatinya. Karena di sini tidak ada batasan aksi, dan tidak perlu takut akan bahaya jika pukulannya terlalu berat, maka guru sebagai wasit akan menguasai timbangan dengan baik. Pada saat yang sama, jika Anda memenangkan kompetisi di area pertarungan jiwa, Anda akan mendapatkan sejumlah kredit, dan ketika Anda mengikuti ujian nilai, akan ada sejumlah poin tambahan. Setelah mencapai kelas 4, jika Anda ingin naik level, Anda harus memiliki kredit jiwa pertempuran. Misalnya, untuk meningkatkan dari kelas 4 ke kelas 5, diperlukan setidaknya 10 pertempuran di area jiwa untuk mengalahkan lawan dari kelas yang sama. Kelas 5 dan 6 membutuhkan lebih banyak. Setelah kelas 6, jika Anda ingin memasuki halaman dalam, dikatakan bahwa nilai semangat juang bahkan lebih penting. Kompetisi di area pertarungan jiwa terbuka untuk semua siswa, dan premisnya adalah untuk membayarnya, dan Anda harus membayar biaya tiket 1 koin jiwa perak. Yang sangat mengejutkan Huo Yuhao, duel Bei dan Su Sanxi telah menarik perhatian banyak siswa. Saya melihat siswa yang bersemangat ini di gerbang akademi sebelumnya, terlepas dari nilai mereka, kebanyakan dari mereka memilih untuk mengikuti tonton pertempuran. Tuan Xiaoya, akademi benar-benar dapat menghasilkan uang. Huo Yuhao mau tidak mau mengatakan setelah mendengarkan pengantar singkat Tang Ya ke area pertarungan jiwa. Tang Ya berkata, "Seperti yang seharusnya. Akademi ini sangat besar, dan biayanya secara alami tinggi. Jika Anda tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang, dukungan apa yang dapat Anda gunakan?" Namun, kota Shrek juga memiliki banyak uang dari pendapatan pajak. Akademi kami adalah yang pertama di Cina Daratan. 1 akademi Fuyu sudah cukup. Ngomong-ngomong, Xiao Yuhao, ikan bakarmu telah meningkat lagi. Entah bumbu saya enak. Sebelum sampai di daerah Douhun, 2 ikan bakar Tang Ya sudah disantap. Huo Yuhao sudah lama lapar. Dia pergi membeli makan malam sambil melewati kafetaria. Pada saat dia dan Tang Ya tiba di daerah Douhun, banyak orang sudah masuk. Berita menyebar seperti api, dan di sana lebih banyak siswa datang dalam aliran yang tak ada habisnya. Tang Ya menyerahkan 2 koin jiwa perak dan membawa Huo Yuhao ke area jiwa bertarung. Area pertarungan jiwa berbentuk heksagonal, hampir sebesar lapangan Shrek, dengan ruang terbuka besar di tengahnya, yang jelas merupakan tempat para siswa berkompetisi. Dikelilingi oleh lingkaran kursi yang naik secara bertahap, sepertinya dapat menampung sekitar 3
orang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, di sekitar tepi arena, sudah ada 2 atau 300 orang yang duduk. Huo Yuhao dan Tang Ye tiba lebih awal dan duduk di barisan depan yang paling dekat dengan arena. Tempat itu kosong. Aku tidak tahu kemana Bei Bei dan Su Sanxi pergi. Tang Ye tahu bahwa Huo Yuhao masih tidak tahu aturan area pertarungan jiwa, jadi dia menjelaskan kepadanya. Area pertarungan jiwa buka setiap hari sepulang sekolah sampai tengah malam. Siswa yang ingin berpartisipasi dalam pertarungan jiwa harus bayar dan daftar dulu. Dia adalah siswa yang relatif terkenal di akademi, dan akademi akan menyiarkannya di setiap area asrama secara gratis melalui pengeras suara bimbingan jiwa, sehingga lebih banyak orang dapat menonton pertandingan. Akademi akan mengambil setengah dari biaya tiket, dan setengah lainnya akan dimiliki oleh pemenang permainan. Kakak seniormu telah menghasilkan banyak uang di sini. Apalagi, Su Sanxi adalah siswa kelas 5. Dia baru saja dipromosikan ke kelas 4. Jika dia satu kelas lagi, dia akan ditantang oleh lompatan. Jadi jika Su Sanxi kalah, dia harus membayar ekstra. Keluarkan 10 koin jiwa emas. Kakak laki-lakimu dan Su Sanxi keduanya adalah siswa terkenal di halaman luar kita. Mereka berdua dianggap jenius. Diperkirakan jumlah orang yang datang untuk menonton pertandingan hari ini akan melebihi 500 orang. Huo Yuhao bertanya, siapa Jiang Nanan barusan? Tang Ye mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Huo Yuhao. Aku tidak belajar dengan baik di usia muda, aku tahu cara memandang wanita cantik, Huo Yuhao kesakitan dan tidak berani bertanya lagi. Membuka kotak makan siang saya dan makan malam. Tang Ye melihat penampilannya yang jujur, dan tidak bisa menahan tawa. Lupakan saja, saya akan memberitahu Anda. Jiang Nanan dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di halaman luar. Dia berasal dari keluarga biasa, memperlakukan orang dengan baik, dan memiliki beberapa penggemar di akademi. Apa menurutmu dia terlihat lebih baik dariku? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya. Tang Ye berkata dengan bangga. Itu benar, saya tidak berpikir dia lebih baik dari saya, ya. Orang itu Su Sanxi memiliki semangat bela diri mutan yang sangat kuat yang disebut Xuan Ming Turtle. Ia memiliki atribut air dan tanah, dan pertahanannya sangat kuat. Dikenal sebagai tak tertembus. Tingkat kultivasinya mirip dengan Bei Bei. Keduanya adalah seni bela diri binatang tingkat atas. Jangan khawatir, saya sebenarnya telah melampiaskan kemarahan saya kepada Anda. Saya memberinya kumis naga barusan, yang sudah cukup untuknya. Dia mengejar Jiang Nanan hanya mengejarnya, bukan orang yang menyentuhku. Aneh untuk mengatakan bahwa Jiang Nanan tidak tahu apakah ada masalah dengan orientasi seksualnya. Banyak siswa laki-laki berprestasi di akademi mengejarnya, tapi mereka belum pernah mendengar siapapun yang dia sukai. Yang lain relatif menolak, tapi itu adalah komentar dingin yang jarang untuk Su Sanxi. Aku ingin tahu apakah Su Sanxi mengambil keuntungan dari orang lain. Orang-orang yang datang untuk menonton pertempuran ini adalah benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu Bei Bei dan Su Sanxi. Yang satu dikenal sebagai roh penyerang terkuat di halaman luar, dan yang lainnya adalah roh pertahanan terkuat di halaman luar, tapi aku tidak tahu bahwa kedua orang ini tahu satu sama lain untuk waktu yang lama. Saya kira, kali ini, mereka datang ke area semangat juang karena mereka mencoba menghasilkan uang. Huo Yuhao berkata dengan heran, kakak laki-laki tertua dan Su Sanxi saling mengenal. Tang Ye mengangguk. Xiao Yuhao, jangan khawatir. Kamu tahu kamu saling kenal, tetapi kakak laki-lakimu akan tetap bersaing dengannya. Kamu tidak bisa membiarkan dia menggertakmu dengan sia-sia. Area pertempuran jiwa, Longe. Sayang, Xiaoyamu terlalu kejam, lihat. Su Sanxi mengangkat kemejanya ke arah Bei Bei dengan wajah tidak puas, dan di sisi kanan pinggangnya, sudah ada tonjolan. Dari kepalan tangan bayi, hanya saja dia masih mempertahankan pelepasan jiwa bela dirinya, dan kulit di sekitarnya tampak sekeras besi.
Bei Bei mendengus dan berkata, kamu pantas mendapatkannya, siapa yang membuatmu menggertak adik junior kami? Berhenti bicara omong kosong, ambil Xuan Sui dan aku akan membantumu memecahkan jarum kumis naga ini, jika tidak, kamu akan menunggu sendiri. Sepotong daging. Jarum jenggot naga ini ditinggalkan oleh leluhur pertama sekte Tang saya, dan itu hanya diturunkan ke kepala dinasti sebelumnya. Xiaoya benar-benar marah kali ini. Su Sanxi berkata, anak itu benar-benar dari klan Tang Anda barusan. Saya tidak melihat apa yang dia mampu. Jangan pikirkan itu, Xuan Sui dan, cepatlah, saya tidak selalu bisa mempertahankan semangat bela diri saya, jarum kumis naga ini. Itu terlalu kejam, sakit sampai mati, dan sangat menyedihkan sehingga kata-kata Tang Ya tertangkap basah. Bei Bei menatap ke langit dan berkata, terserah kamu, suka atau tidak. Kamu mengalahkan adik laki-lakiku dan menghancurkan stannya. Kamu bisa mengambil jarum jenggot panjang ini perlahan-lahan. Bagaimanapun, kompetisi akan segera dimulai. Sekarang, saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa bersaing dengan saya dengan jarum jenggot naga. Su Sanxi mendengus marah, oke, Bei Bei, tunggu. Aku akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku sampai di Seoul Arena nanti, aku tidak akan berbelas kasih. Bei Bei tersenyum sedikit dan berkata, apakah aku membutuhkan belas kasihanmu? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke Su Sanxi untuk memberi isyarat. Su Sanxi dengan enggan mengeluarkan vas porselen giok putih kecil dari tangannya dan melemparkannya ke Bei Bei. Bei Bei langsung mengambilnya, terima kasih, kau singkirkan semangat bela dirimu, dan aku akan membantumu mengeluarkan jarum janggut naga. Baru saat itulah Su Sanxi perlahan menarik jiwa bela dirinya. Tanpa batasan jiwa bela dirinya, semburan rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang dari tempat jarum jenggot naga telah ditembak. Dengan kultivasi dan tekadnya, tubuhnya sebenarnya tidak mampu. Gemetar di bawah kendali, tangan kanan Bei Bei dengan cepat menghitung titik di sekitar lukanya, dan kemudian kedua tangannya bergerak secara bersamaan, aliran kekuatan jiwa yang lembut terus disuntikkan ke otot-otot yang meringkuk itu, gerakannya sangat cepat, dan setiap kali dia bergerak. Setiap gerakan jari memiliki perbedaan tingkat kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, seutas benang emas yang lebih tipis dari sehelai rambut perlahan keluar dari otot-otot di sekitar pinggang Su Sanxi. Bei Bei menariknya dengan lembut, dan benang emas itu keluar, dengan cepat menyusut menjadi butiran emas seukuran milet. Bei Bei memutar pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Su Sanxi menghela nafas lega, tetapi wajahnya masih penuh amarah. Sayang, kamu dapat mengambil keuntungan dari bahaya. Bukannya kamu tidak tahu betapa berharganya Xuan Sui dan. Dengan cara ini, kami bertaruh bahwa jika pertempuran ini terjadi nanti, saya menang, dan Xuan Sui dan akan mengembalikannya kepada saya. Bei Bei tersenyum ringan. Bagaimana jika kamu kalah? Su Sanxi mendengus dan berkata, aku akan memberimu 1000 koin jiwa emas. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xuan Sui dan bernilai lebih dari 1000 koin jiwa emas. Aku tidak akan bertaruh melawanmu jika itu tidak adil. Su Sanxi berkata dengan marah, saya hanya punya banyak uang. Jika Anda tidak setuju, saya akan memalingkan muka. Bei Bei menghela nafas pelan dan berkata, apakah saya kekurangan uang? Yah, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda masih memiliki pil Xuan Sui. Ambil satu saja dan pertaruhkan. Jejak keraguan muncul di mata Su Sanxi, mengapa saya merasa seolah-olah saya jatuh ke dalam konspirasi Anda? Sepertinya Anda cukup yakin untuk menang melawan saya. Masih ada senyum lembut di wajah Bei Bei, kaulah yang mengusulkan untuk berjudi, bukan aku. Kamu dapat memilih untuk tidak berjudi, dan jangan mudah tersinggung saat kalah. Su Sanxi mendengus dan berkata, saya akan kalah. Meskipun saya mungkin tidak bisa menang melawan Anda, tidak mudah bagi Anda untuk menang melawan saya.
Bagaimana jika ada hasil imbang? Tapi Bei Bei tidak tertipu, ayo kembali ke rumah kita sendiri. Cepat, jangan seperti wanita. Su Sanxi menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku berani bertaruh denganmu. Dasar jalang, kekuatanmu mungkin tidak lebih kuat dariku, tapi kamu sangat licik, jadi kurasa aku akan tertipu lagi olehmu. Ayahku lagi. Senyum di wajah Bei Bei tetap sama. Meskipun Su Sanxi telah mencoba yang terbaik untuk memperhatikan perubahan ekspresinya, dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya, kamu tidak bodoh, tetapi selama ini tentang Jiang Nanan, kamu akan bodoh. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian berdua adalah musuh di kehidupanmu sebelumnya. Meskipun Jiang Nanan cantik, dia adalah siswa perempuan yang sangat baik di antara para siswa. Tidak sedikit, mengapa kamu harus berbalas cinta dengan bunga? Su Sanxi berkata dengan marah, kamu tidak harus berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Jika kamu memiliki kemampuan, bisakah kamu memberiku Tangya? Bei Bei berdiri dan berkata, sebaiknya kamu segera menyesuaikan keadaanmu, sehingga kamu tidak akan diyakinkan nanti. Aku akan keluar dulu. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan keluar pintu. Seperti yang dinilai Tangya, semakin banyak siswa berkumpul di distrik Dosol, dan dengan inspeksi visual, sudah ada lebih dari 400 orang. Pada akhirnya, seharusnya tidak ada masalah untuk mengumpulkan 500 orang. Huo Yuhao dikejutkan oleh suara gertakan. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Wang Dong, yang berpakaian rapi, mendekatinya dengan agresif. Mengapa kamu di sini juga? Huo Yuhao bertanya dengan hati nurani yang bersalah. Begitu dia melihat Wang Dong, dia segera mengingat bunga putih itu sebelumnya. Wajah Wang Dong memerah dan putih, dia duduk di samping Huo Yuhao dan berkata dengan suara rendah, katakan padaku, apa yang telah kamu lihat? Huo Yuhao tertegun sejenak dan berkata, aku tidak melihat apa-apa. Wang Dong mendengus, jika kamu tidak mengetuk pintu lain kali, aku akan membunuhmu. Huo Yuhao tahu bahwa dia salah, tetapi dia masih bergumam, semua orang adalah laki-laki, baca saja, kamu tidak akan menderita. Apa katamu? Wang Dong sangat marah dan mengangkat tangannya untuk meraih Huo Yuhao. Telapak tangan ramping terentang dan menepuk tangan Wang Dong, suara Tangya terdengar, Xiao Yuhao, kamu belum memperkenalkan saya kepada saya. Baru pada saat itulah Wang Dong menyadari keberadaan Tangya. Melihat wajah Tangya yang memesona, dia tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia mendengus dan duduk tegak dan mengabaikan Huo Yuhao. Ternyata setelah Huo Yuhao melarikan diri, dia segera berpakaian, tetapi dia tidak dapat menemukan Huo Yuhao. Dia ingin bermeditasi tetapi tidak bisa tenang pada saat ini. Ketika dia mendengar siaran di asrama, dia memutuskan untuk keluar untuk bersantai, tetapi dia tidak ingin bertemu Huo Yuhao dan Tangya di sini. Huo Yuhao berkata, Tuan Xiaoya, ini teman sekamar saya Wang Dong. Wang Dong, ini Tangya, senior kami. Dia hanya bisa memperkenalkannya seperti ini. Wang Dong mengangguk pada Tangya. Tangya tersenyum dan berkata, wanita kecil yang cantik. Aku menyukainya. Bagaimana denganmu, Xiao Yuhao? Lakukan pekerjaanmu dan serap dia ke dalam klan Tang kita. Ketika Wang Dong mendengar kata Tangmen, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu dari Tangmen? Tangya mengangguk lagi dan berkata, ya, hanya ada kami bertiga di Sekte Tang. Saya adalah Master Sekte Tang saat ini. Apa kabar? Apakah Anda terkejut? Ayo, Sekte Tang menyambut Anda. Sebenarnya, dia hanya mengatakannya dengan santai, jangan melihat kecerobohan Tangya yang biasa, tetapi pada kenyataannya, siapapun yang berpikir dia bodoh akan menderita kerugian besar di tangannya cepat atau lambat. Dia telah lama melihat Wang Dong yang luar biasa, esensinya terkendali, dan kekuatan jiwanya kuat. Pada pandangan pertama, kultivasinya jauh di depan Huo Yuhao. Namun, Tangya terkejut,
Wang Dong mengangguk padanya setelah kelesuan singkat dan berkata, "Oke. Aku sudah mendengar tentang keajaiban senjata tersembunyi Sekte Tang, Master Sekte Tang. Aku ingin bergabung dengan Tangmen, terimalah aku." "Ah, apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang kami? Hanya ada 3 orang yang tersisa di Sekte Tang kami." Tang Ya terkejut, menatap Wang Dong dengan mata bingung. Wang Dong mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya berharap untuk bergabung dengan Sekte Tang dan mempelajari senjata tersembunyi." Wajah Tang Ya juga menjadi serius, dan dia berkata, "Aku akan memikirkan ini, dan biarkan Yu Hao memberi tahumu jawabanku." Sementara mereka berbicara, Bei Bei sudah berjalan ke tempat dari ruang tunggu. Begitu dia muncul, para siswa yang menonton pertandingan di sela-sela mulai memanggil namanya. "Pilih Bei Bei, pilih Bei Bei." Bei Bei tersenyum dan melambai kepada para siswa yang menonton dari pinggir lapangan, melihat ke tribun. Tang Ya berdiri dan melambai padanya. Baru kemudian Bei Bei melihat di mana mereka berada. Karena jaraknya, dia pasti tidak akan bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia membuat beberapa isyarat kepada Tang Yabi. Keduanya telah bersama untuk waktu yang lama. Tang Ya segera menanggapi dengan beberapa gerakan, menunjukkan bahwa dia mengerti sebelum duduk lagi. "Xiao Yu Hao, berapa batas jarak berbagi deteksi spiritualmu?" Tang Ya bertanya dengan suara rendah di telinga Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berkata, "Jika hanya satu arah, jaraknya bisa mencapai sekitar 50 meter. Dia dan Wang Dong baru saja mencoba batas jarak deteksi spiritual dalam satu arah. Jika itu adalah pelepasan normal dari deteksi spiritual, diameternya hanya 30 meter, artinya, jarak deteksi aktual ke segala arah hanya 15 meter, dan jarak 50 meter lebih dari 3 kali batas, tetapi juga membutuhkan banyak konsumsi kekuatan jiwa Huo Yu Hao." Tang Ya segera mengangkat tangan kanannya dan membuat beberapa gerakan ke arah Bei Bei, yang mengangguk padanya. Pada saat ini, Su Sanxi juga telah memasuki arena pertempuran. Bersamanya datang seorang guru yang berusia sekitar 40 tahun. Ketika mereka sampai di Seoul Arena, Su Sanxi dan Bei Bei keduanya berubah menjadi sepasang alis. Mereka benar-benar menghasilkan banyak uang menggunakan kompetisi pertarungan jiwa ini, jadi tentu saja fakta bahwa keduanya dekat tidak dapat dengan mudah terungkap. Guru wasit berjalan ke tengah lapangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sayang dari kelas 4 menantang Su Sanxi dari kelas 5. Jika Su Sanxi kalah dalam permainan, dia harus membayar 10 koin jiwa emas tambahan. Anda sudah membuat kesepakatan pribadi tentang hasil taruhan, dan Anda semua siap. Apakah Anda siap?" Bei Bei dan Su Sanxi mengangguk pada wasit pada saat yang bersamaan.